بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي وما ستر لي أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa asin ahlakana bil hilmi sahhil lana abwaab fadlik wansur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa antum qala radhiyallahu anhu wa ruwiya anna rajulan ya wa ruwiya dan diriwayatkan anna rajulan bahwasanya seorang laki-laki Ja'a ila Umar datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yasku ilaihi khuluqa zaujatihi yang dia mau mengadu kepada Sayyidina Umar khuluqa zaujatihi akan buruknya akhlak bininya. Seorang laki datang ke Sayyidina Umar ibn Khattab pengen ngadu bahwa bininya jelek banget adatnya, ya akhlaknya kagak bagus, pengen ngadu. Fawaqafa bibabihi, maka dia terhenti di depan pintunya, di depan pintu Sayyidina Umar. Yantaziruhu, untuk menunggu Sayyidina Umar. Fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha, maka dia dengar bininya lagi ngoceh-ngoceh. Bininya yastatilu tuh ngomong banyak, ya ngoceh lah. Lagi ngoceh bininya Sayyidina Umar alaihi kepada Sayyidina Umar bilisaniha dengan lisannya, ya lisannya istrinya. Wa huwa sakitun,
Sedangkan Sayyidina Umar diam, menang baik. La yaruddu alaiha, tidaklah ia membalas atasnya, enggak ngejawabin, diam aja. Mancing mulu bang, enggak ngapa-ngapa. Mancing gue diem aja udah. Fansorofar rojulu, karena dengar Sayyidina Umar lagi diomelin bininya, fansorofar rojulu, maka berbaliklah itu laki-laki. Qailan, sambil dia ngomong gremeng gitu di hatinya, ya gerendeng di hatinya. Idza kana hadza hala amiril mu'minina, apabila keadaan ini didapati Amirul Mukminin, fakaifa hali, bagaimana dengan keadaanku? Artinya Sayyidina Umar diomelin bagi gua. Bahasanya begitu kira-kira. Ya. Begitu Sayyidina Umar yang masalaka Umar, tidaklah Sayyidina Umar berjalan illa syaitanu salaka fajjan akhar. Itu illa salaka syaitanu fajjan akhar, kecuali setan itu lari kabur dari gang yang lain biar nggak ketemu Sayyidina Umar. Setan takutnya luar biasa. Dalam keterangan lain takut sama bayangan Sayyidina Umar. Lama bininya diomelin mas. Ya. Segitu Sayyidina Umar tuh. Maka kata nih orang, ya segitu Sayyidina Umar, bagaimana gua? Maka dibalik dah. Akhirnya apa? Fakharaja Umaru, maka keluarlah Sayyidina Umar. Fara'ahu mudbiran, maka Sayyidina Umar melihat lelaki yang balik badan. Ya kan tadi udah balik dia tuh. Fanadahu, maka Sayyidina Umar memanggilnya. Hei, mampir. Karena dia udah jalan begitu, dipanggil Sayyidina Umar. Ini ngopi kan gitu. Kemudian ditanya sama Sayyidina Umar, ma hajatuka, apa hajatmu, apa keperluanmu? Faqala, maka menjawab lelaki tadi, ya Amirul Mukminin. Kalau ada ya harfu nida, kemudian yang dipanggil itu mudadanya mudof, maka bacanya fathah, Amirul Mukminin. Tapi kalau umpamanya enggak ada, umpamanya ya Ahmadu, nah domah, ya Ahmadu. Tapi kalau ada mudof ilaihnya maka pakai fathah, ya Amirul Mukminin. Kayak ya Nuro Aini gitu. Marhaban ya Nuro Aini, ininya panjang. Jadi mudofnya Nuro, mudof ilaihnya Aini. Wa huwa mudof, ya mutakalimnya mudof ilaih. Jadi ada yang mutakalim situ, Aini gitu. Jadi panjang makanya. Jadi nggak ada alif lamnya, nggak ada. Ya Nurul nggak, karena alif lamnya nggak jadi ketika ada ya mutakalim. Gitu. Paham itu? Manggut aja. Nggak paham banyak. Ya. Kemudian Pak Qala ya Amirul Mukminin, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, jitu asku ilaika, aku datang niatnya aku mau mengadu kepadamu, khuluqa zaujati, tentang akhlaknya istriku, wasitalatiha, dan cerewetnya. Bininya bawel banget nih orang. Alayya, atasku, yakni istrinya cerewet banget kepada suaminya. Fasami'tu, maka aku mendengar, zaujataka kadzalika, ternyata istrimu kayak gitu juga. Ya. Farajatu, maka aku balik lagi dah. Wa qultu, dan aku mengatakan, idza kana hadza hala amiril mukminin, apabila ini adalah keadaan dari Amirul Mukminin,
ma'azaujatihi, bersama dengan istrinya, pakai fahali, maka bagaimana dengan keadaanku. Artinya udah nyerah, dia pesimis lah. Sayyidina Umar aja diomelin, apalagi ana, balik dah gitu. Jadi emang kadang begitu, orang berani di luar, di dalam dekem aja udah. Dalam iya, di luar selon banget ya. Di dalam rumah, lah mendek aja mendek. Ya. Jadi ada begitu, wah, singo podium, gitu pulang mah sama bininya, lama amat pulang, gini udah, mampir dulu ya, kagak nggak berlawan ya, main raket dulu. jadi gitu. Orang main raket diomelin. Jadi kadang begitu, kadang memang. Jadi diomelin gini udah mendek aja. Berangkat. Tapi perlu diingat, taatun nisa an-nadam. Taat sama bini itu penyesalan. Maka istri itu bukan untuk ditaati. Istri juga bukan untuk ditakuti, tapi istri untuk disayangi. Tua gitu. Luar biasa. Kayak keluar ya. Nah, yang begitu emang. Tambah lagi bisa. Iya. Pribadi nawarin. Pantas dulu. Kemudian mana hilang dan tiba. Iya. Faqala lahu, ya. Maka berkata kepadanya Umaru, Sayyidina Umar, ya akhi, wahai saudaraku, ini tamil tuha. Itu ada tanya apa kagak? Ada ya? Iya, kalau nggak ada tahmiluha, la'alla shawab, nggak ada tanya harusnya ya. Tahmiluha gitu. Tapi itu ada ya. Ini tamil tuha. Sesungguhnya aku memilih sabar, kata Sayyidina Umar. Aku memilih sabar menghadapinya. Lihukukin laha. Karena hak-hak yang ada pada istriku. Alayya, yang ada padaku. Maksudnya ini kewajiban suami terhadap istri, karena ada haknya istri ada sama saya, maksudnya saya ini sabar, kata Sayyidina Umar. Annaha tabbakhatun li ta'ami, karena bahwasanya istri itu tabbakhatun, telah memasakkan li ta'ami, untuk makananku. Jadi bini udah masakin, biarin aja dia ngoceh-ngoceh. Gitu, ibaratnya begitu. Khabbazatun li khubzi, dia juga yang udah manggangin roti buat saya. Ngebakarin roti atau bikinin roti dah. Yang makan roti pakai selai mungkin sarapan paginya. Ya. Jadi kan istri yang nyiapin tuh semua, yang nyiapin makan istri, baik itu makanan berat maupun ya semacam roti gitu ya. Gossalatun lisyabi, dia juga wanita yang menyucikan bajuku. Murdiatun liwaladi, dia juga yang menyusui anak-anakku. Jadi biar gimana pun kita lebih sayang sama bini ketimbang anak. Kita pulang kerja capek, nanya, lah anak di mana? Sono dibawa sama tetangga, lagi di pangku, nggak apa-apa, kita nggak marah. Tapi kita pulang kerja, lah bini kemana? Ono di pangku sama tetangga, lah mau kan? Kamu, ya, iya, berarti kita lebih sayang namanya lebih sayang sama istri. Ya. Nah, wajib kira-kira hidup juga. Jadi apa namanya, ketika
istrinya ngomel ya, istrinya Sayyidina Umar ngomel, maka beliau lebih memilih diam. Kenapa? Karena pikirin dia udah masakin, itu dia udah nyuciin baju buat kita. Itu luar biasa tuh. Padahal kata Sayyidina Umar, walaisa dzalika biwajibin 'alaiha. Dan bukanlah yang seperti itu, masakin, kemudian mandi, nyuciin baju, nyusuin anak tuh ya, bukanlah kewajiban 'alaiha atas dia. Jadi bukan kewajiban dia, tapi dia ngerjain tuh. Karena nggak wajib tuh istri itu masakin buat suami, itu nggak wajib. Wajib. Nggak wajib. Ya. Puasa dah. Jadi Kagak masak udah. Kagak wajib. iya benar, emang benar nggak wajib Jim. Jadi nggak wajib memang. Kagak masak udah semua. Jadi istri itu wajib taat aja kepada suaminya. Nah istri itu suami wajib nafkahin, istri wajib taat. Nah terus kemudian kalau dia masakin itu dia pahala tersendiri, pahala tersendiri. Jadi bukan pahala karena kewajiban, enggak, pahala tersendiri. Maka kita boleh menafkahi, nggak ngasih duit tapi ngasih makan. Ngasih makan, ngasih tempat tinggal, ngasih baju, nggak ngasih duit nggak apa-apa, gitu. Cuma ukurannya ribut lagi nih, repot lagi kan. Jadi kalau bentuk kewajiban itu nafkahin, dalam arti itu nafkahin ngasih makan, kemudian ngasih pakaian dan ngasih tempat tinggal, itu nafkahin. Yang wajib seperti itu udah. Nah terus istri nggak apa-apa nggak masakin kita, nggak bikinin kopi buat kita juga nggak apa-apa. Makanya itu nggak apa-apa itu. Cuma gitu ya. Kalau istri yang soleha, dia pikirin. Tetap dimasakin, dibangunin, laki juga ada adabnya. Kagak boleh disiram laki, nggak boleh, haram itu. Nyiram laki, bang bangun subuh, nggak boleh. Bangunin tuh pelan-pelan, bang bangun bang, nggak bangun juga mulai colek kakinya, bang bangun bang, apa kaki dicolek nggak bangun, naik ke betis bang, nggak juga naik lagi bang bangun bang, dan gitu. Ntar ada yang duluan bangun. Tapi emang begitu anjurannya. Bangunin nggak boleh berlebihan, bangunin nggak boleh. Ya. Jadi istri itu luar biasa, makanya dia marah udah biarin aja dulu gitu. Makanya kata Sayyidina Umar, dia udah masakin dan segala macam dah. Maka ketika orang laki tadi ngadu, beliau bilang begitu. Kemudian wayaskunu qalbi biha anil harami, dan tenanglah hatiku dengan sebabnya anil harami, tercegahlah aku dari hal-hal yang diharamkan. Apa artinya? Beliau istri udah masakin, udah segala macam, udah capek, tapi tetap dia siap menunaikan hajat kita. Kita butuh sama dia tengah malam jadi, gitu. Selama itu istri lagi nggak haid, sehingga kita tidak terjerumus kepada yang haram. Pulang kerja capek, tapi pengen juga dekeran aja. Orang laki kan gitu, deg dag dik gitu, gayanya doang. Fa'ana tamiluha. Ini nggak ada taknya tuh. Fa'ana ahtamiluha. Maka aku memilih sabar kepadanya. Lidzalika, karena hal-hal yang demikian itu. Faqala rajulu, maka berkatalah lelaki tadi, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin,
Jadi Sayyidina Umar yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar belum. Sayyidina Umar itu yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin. Wa kadzalika zaujati. Maka seperti itu pula lah istriku. Qala, beliau berkata, qala Umaru, berkata Sayyidina Umar, fahtamilha, maka sabarlah. Ya akhi, wahai saudaraku, fa innama hiya muddatun yasiratun. Karena sesungguhnya ngomelnya dia, marahnya dia cuma sebentaran gitu. Nyuciin tiap hari, masakin tiap hari, ngomel sesekali doang. Sabarin aja, sabarin gitu. Ya, jadi marahnya enggak panjang-panjang. Kalau marahnya berkepanjangan, ajak kenci Rawamangun. Kawan, Waenda. Ya. Kalau udah ada emas, udah diem, udah. Jadi tanggung nih dikit lagi deh ya. Iya. Dua lagi. Waman sobarat ala su'i khuluqi zaujiha. Dan siapa orang atau wanita yang dia bersabar ala su'i khuluqi zaujiha, atas buruknya akhlak suaminya. Tadi akhlak istri, ini akhlak suami. A'tahallahu minal ajri, maka Allah akan berikan dia daripada pahala misla sawabi Asiyata imraati Fir'auna, seperti pahala Asia istri Fir'aun. Jadi pahalanya besar. Kalau orang laki sabar dengan akhlaknya istri yang buruk, maka dia dapat pahala seperti pahala Nabi Ayub. Kalau orang perempuan, kalau dia sabar atas kejelekan perilaku suaminya, maka dia dapat pahala seperti pahala Sayyidati Asiyah. Sayyidati Asiyah ini salah satu istri Rasulullah di sorga. Jadi seluruh istri Rasulullah enggak ada yang pernah disentuh oleh lelaki lain. Nah ini Asiyah kan istrinya Fir'aun. Iya, Fir'aun enggak pernah nyolek. Dalam riwayat yang pertama, tapi ini agak lemah, itu Allah jadikan dari kalangan iblis, dari kalangan setan yang berupa modelnya kayak Sayyidati Asiyah, sehingga yang disetubui itu Sayyidati Asiyah. Nah, tapi yang dikuatkan oleh para ulama bahwa tidak pernah disentuh Asiyah oleh Fir'aun karena Fir'aun ini anin, lemah syahwat, impoten, anunya kagak bergerak, udah ngampleh aja ngampleh ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain dia, makanya nggak pernah tersentuh tuh Sayyidati Asiyah gitu. Jadi biar sabar. Makanya seandainya istri suaminya ada yang kebangetan galak, jangan ngelawan, karena ngelawan takutnya durhaka. Senyum aja, senyum aja, bikinin kopi, bikinin kopi, senyum. Ntar lama-lama tuh laki marah-marah, dia ngomel, dia nanya, gua lagi ngomel-ngomel, lu senyum aja, kenapa sih? Udah jawab aja dengan pelan, enggak bang, saya perhatiin abang lama-lama kayak Fir'aun. Enggak bahaya tak? Bahaya, orang udah bahaya. Lama-lama kayak lagi. Yang Meli diem aja. Nah cukup dah ya. Laki-laki. Ini sedikit ini tafsirannya doang nih. Wahia bintu Muzahimah, yakni Asiyah itu binti Muzahim. Rasulullah qala wa dzalika anna Musa alaihi salam wallahu a'lam.